Atur playback speed menjadi 1.5 untuk mendapatkan pembacaan cerita yang nyaman. Bab 17. Itu memiliki kulit yang membusuk, bola mata yang membusuk, hidung dan telinga yang hilang, dan tulang-tulang kotor yang mencuat dari seluruh bagian tubuhnya. Itu adalah mayat manusia yang bergerak dengan menerima energi gelap, dan penampilan zombie ini benar-benar pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Hans tersedak. Selama perjalanan mereka, dia melihat mayat monster dan benar-benar membunuh monster itu sendiri. Dan karena dia telah melayani Steel Wolves daripada keluarga lain, Hans lebih terbiasa dengan kematian dan mayat daripada orang kebanyakan. Namun, makhluk di depannya berada pada level yang berbeda. Grur, di bawah kulitnya yang sobek, mereka bisa melihat jakunnya naik turun. Langkah, zombie itu berjalan perlahan tapi berani menuju keduanya, dan Hans mundur selangkah. Tuan Zih, itu, diam, dentang. Zih bergerak melewati Hans yang gagap dan mengeluarkan pedangnya. Sinar matahari mewarnai bilahnya menjadi merah, membuatnya terlihat seperti pedang penghakiman yang mungkin digunakan malaikat. Langkah, Zih mengikuti jejak zombie yang datang ke arahnya. Di belakangnya, Hans mencengkeram obornya dan menelan ludahnya. Grur, saat Zih mendekat, zombie itu mengulurkan tangannya. Di mulutnya yang terbuka, gigi kotor tergantung tidak teratur, dan kuku panjang dan hitam zombie itu tampak cukup tajam untuk merobek kulit seseorang menjadi beberapa bagian dan mengambil tulang mereka. Pelepasannya cukup beracun untuk membusukkan seluruh tubuh. Tapi, ini masih hanya zombie. Zombie itu bergerak liar dengan kakinya yang kusut, dan Zih menghindar ke samping dan mengayunkan pedangnya. Mengiris, pedang itu dengan bersih memotong leher zombie. Bahkan saat kepala zombie itu terbang ke langit, ia menggertakkan giginya pada Zih, tapi itu hanya sesaat. Penurunan, gedebuk, dua jenis tabrakan yang berbeda dapat terdengar, suara kepala zombie jatuh ke tanah dan suara tubuh zombie yang terlepas. Kepala zombie itu berguling ke bagian bawah kaki Hans, dan Hans mundur dengan jeritan. Apa itu mati? Ya, dengan cemberut, Zih melihat ke tubuh pedangnya, itu diolesi dengan cairan zombie. Sialan, inilah kenapa aku benci zombie. Jika aku berurusan dengan Andit, yang bersih seperti skeleton jauh lebih baik. Zih mengambil beberapa daun pohon dan dengan intens menyeka cairan zombie dari pedangnya sebelum dia meletakkannya kembali ke dalam sarungnya. Kemudian, dia berjalan ke sisi zombie yang jatuh, dan Hans juga menyelinap di belakangnya. Kenapa di sini, Pak? Aku juga tidak tahu. Kenapa bisa ada di sini? Itu bahkan bukan desa kecil, tidak biasa melihat monster bersembunyi di dalam kota, belum lagi zombie yang memakan daging manusia. Baiklah, mari kita beritahu hakim untuk saat ini. Itu mungkin datang di bawah selubung kegelapan, atau mungkin orang sial yang terlibat dalam kejahatan dan dijual ke pasar gelap kota. Lalu, mungkinkah itu kebetulan, Tuan? Itu mungkin, tapi, Zih melirik kepala zombie yang berhenti bergerak dengan mulutnya terbuka lebar. Aku tidak punya firasat baik tentang ini. Dari pengalamannya, dia merasakan perasaan ini ketika sesuatu yang besar akan terjadi. Zih dan Hans menyerahkan zombie itu kepada hakim. Para petugas mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka dan segera menangani mayat itu. Zih mengerutkan alisnya. Ini aneh. Maaf. Zih menatap tempat di mana para petugas membawa zombie itu pergi. Jika ini adalah pertama kalinya ini terjadi, mereka akan mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada kami untuk menggali sebanyak mungkin detail. Monster, terutama zombie, muncul di dalam kota. Tetapi petugas tidak menanyakan banyak pertanyaan kepada kami seolah-olah ini adalah kejadian biasa. Lalu, apakah Anda mengatakan hal seperti ini sering terjadi di Porti, Pak? Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi kemungkinan besar. Hans menelan ludahnya kembali. Membayangkan makhluk menjijikkan ini berjalan di sekitar kota saja sudah cukup untuk membuatnya bergidik. Tapi itu mungkin tidak lama. Jika itu berlangsung untuk sementara waktu, desas-desus akan menyebar sekarang, dan sentimen publik akan tumbuh mengerikan. Namun, Anda belum bisa merasakannya di kota. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Tidak perlu bagi kita untuk melakukan apapun. Para petinggi akan menangani masalah ini sendiri. Dan jika kita menemukan zombie lain, kita bisa menyerahkannya kepada petugas lagi.
Kami hanya melakukan apa yang telah kami lakukan. Hans mengangguk. Asteris asteris asteris. Mari kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Terima kasih. Sebuah menara yang menjulang dengan tenang melihat ke arah tanah di sebuah kuil yang megah. Usia dan tahun-tahun yang panjang telah melihat sudut-sudutnya dengan noda abu, tetapi mereka tidak bisa menjatuhkan nilai tempat itu. Sebaliknya, tempat-tempat ini menambah sejarah candi yang dalam dan membuat candi lebih akrab bagi para pengunjungnya. Di depan kuil, seorang biarawati dan sekitar 15 anak sedang menundukkan kepala. Orang-orang yang mereka sujud adalah Zig dan Hans. Baik, sebelum saya kembali, Anda harus mendengarkan suster dengan baik dan bersikap baik satu sama lain. Apakah kalian semua mengerti? Iya, nada dan tempo mereka dimainkan secara terpisah, tetapi anak-anak berteriak keras di depan kuil dan suara mereka bergema. Di tangan anak-anak yang melambai, mereka melambaikan tangan dan berjalan menjauh dari kuil. Ketika mereka tidak bisa melihat biarawati dan anak-anak lagi, mereka menurunkan tangan mereka. Bagus, perbuatan baik hari ini juga sempurna. Suara Zig bercampur dengan kebanggaan. Hans melirik Zig dengan cepat. Apa yang kamu lihat? Ah, tidak, Pak. Saya hanya berpikir bahwa Anda menemukan jawaban yang tepat kali ini. Petik 2. Hans berpikir Zig berada di luar batas akal sehat lagi karena dia telah menafsirkan nasihat untuk membantu mereka yang membutuhkan untuk membantu preman sebelumnya. Namun, Zig secara mengejutkan memutuskan untuk membantu panti asuhan terdekat. Hans ingin tutup mulut hampir sepanjang waktu, tetapi kali ini, rasa ingin tahu mendorongnya untuk berbicara. Itu juga membantu bahwa Zig tidak menyerang dalam kekerasan setelah mereka mulai bepergian, dan sepertinya Zig akan dengan murah hati mengizinkan sebagian besar pertanyaan mulai sekarang. Jadi, pada akhirnya, Hans bertanya, apakah ada orang lain yang memberi saran lagi, Pak? Tidak ada yang seperti itu. Maksudku, apa yang pertama kali kamu pikirkan ketika memikirkan yang lemah? Ini anak-anak, apalagi anak-anak tanpa orang tua. Bukankah itu hanya akal sehat? Kupikir akal sehat tidak masuk padamu. Tentu saja, Hans tidak mengatakan ini dengan lantang. Tapi selain itu, apa pendapatmu tentang pekerjaan itu? Karena Zig pergi menjadi sukarelawan di panti asuhan, pelayannya, Hans, tidak punya pilihan selain mengikuti Zig dan juga bekerja. Hans menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Tentu saja, Pak, meskipun kelihatannya tidak seperti itu, aku mempelajari semua jenis pekerjaan di kediaman Stillwell. Untuk menyebutkan beberapa, saya belajar pembersihan, binatu, dan bahkan beberapa pekerjaan administrasi. Bahkan jika ada banyak pekerjaan, aku tidak akan goyah dengan sebanyak ini. Suara Hans dipenuhi dengan keyakinan. Dari kelihatannya, bukankah orang ini memiliki bakat berkualitas tinggi? Selain pekerjaan kasar seperti bersih-bersih, mencuci, dan pekerjaan rumah lainnya, jika Hans telah belajar pekerjaan administrasi untuk mengurus rumah tangga, itu berarti dia adalah seorang pelayan yang sedang menjalani pelatihan untuk menggantikan seseorang yang lebih tinggi. Tapi Tuan Zig, apakah Anda baik-baik saja? Bukankah kamu tidak terbiasa bekerja seperti ini? Sepertinya Hans ingin bertanya apakah Zig terbiasa dengan tugas-tugas kasar sejak Zig tumbuh di keluarga bangsawan, tetapi perasaannya yang sebenarnya berbeda. Dengan temperamen panas itu, bisakah dia menjaga anak-anak dengan baik? Tapi bertentangan dengan harapan Hans, Zig menyesuaikan diri dengan sangat baik. Apakah kamu lupa, siapa yang menyiapkan segalanya untuk berkemah? Tugas kasar bukanlah apa-apa bagi seorang jenius sepertiku. Kerja keras cukup mudah untuk membuat seseorang menguap, terutama jika mereka tahu cara mengontrol mana mereka. Dengan ketajaman Zig, dia bisa mengambil sesuatu dengan segera. Bagaimanapun, dia benar-benar jenius yang lahir sekali dalam satu abad. Dan yang terpenting, dia telah mendapatkan banyak pengalaman sebelum kemundurannya. Juga, bahkan jika saya tidak bisa melakukan tugas kasar, saya sangat pandai bermain dengan anak-anak. Apakah Anda melihat bagaimana anak-anak bertindak ketika kami pergi? Mereka sangat sedih melihat kami pergi. Itu benar. Hans tidak tahu apa yang dilakukan Zig, tetapi mata anak-anak itu penuh dengan kesedihan dan penyesalan ketika mereka pergi. Apakah kamu melakukan sesuatu yang istimewa? Menurut Anda, apa yang paling disukai anak-anak? Bukankah itu untuk bermain pahlawan? Zig melebarkan dadanya dan membual, aku luar biasa dalam berakting sebagai Raja Iblis. Saya bisa bertindak sangat buruk dan juga bertindak sebagai bagian dari dikalahkan oleh seorang pahlawan. Petik 2.
Karena dia telah melakukan semua hal ini sebelum dia mundur, Zeke mungkin lebih baik dalam bertindak sebagai Raja Iblis daripada orang lain. Sementara mereka berbicara, Zeke dan Hans melihat dua petugas yang menyamar menempelkan sesuatu di dinding. Mereka buru-buru menyelinap melewati Zeke dan mulai berjalan pergi dengan seikat kertas di tangan mereka dengan cepat setelah mereka selesai. Itu pasti daftar orang yang dicari. Sudah ada beberapa orang yang berbisik di depan pemberitahuan itu. Sepertinya itu adalah poster buronan untuk penjahat yang sangat jahat karena semua orang menatapnya dengan kaget. Hans menjulurkan lehernya ke depan untuk melihat poster itu, dan Zeke juga menatap. Apa? Zeke dan Hans berbicara pada saat yang sama. Tuan Zeke, itu adalah... Hans menunjuk ke pemberitahuan yang baru saja diposting. Di poster itu, gambar kecantikan yang luar biasa balas menatap mereka. Ingin, penyihir, Aine Lubella, dosa yang dilakukan, bertanggung jawab atas pembunuhan wakil wali kota. Mencoba untuk melemparkan kutukan besar di kota Porti. Setelah mereka berpisah beberapa hari yang lalu, Lubella, yang seharusnya menerima gelar orang suci, diberi gelar sebagai penyihir dan berada di poster buronan dengan dosa-dosanya terdaftar. Asteris. Di toko, di sebelah kawasan komersial Porti, para pedagang dan buruh sedang menghilangkan kesedihan mereka dengan alkohol setelah pekerjaan mereka selesai. Itu bukan bar kelas atas, tapi tempat itu cukup untuk menyenangkan para pekerja yang hidup dari gaji ke gaji. Hei, apakah kamu melihat itu? Melihat apa? Dua pria mulai berbicara dengan gelas bir besar di antara mereka. Kau tahu, daftar orang yang dicari untuk penyihir. Oh, maksudmu penyihir dari Karuwiman. Zeke dan Hans, yang sedang minum di dekat mereka, mengangkat telinga mereka. Bisnis saya berantakan karena itu. Orang-orang tidak menghabiskan uang mereka, dan para pejabat menutup tembok istana untuk menangkap sang penyihir. Mereka menyelidiki dengan sangat teliti sehingga volume pengiriman turun banyak. Petik 2. Itu bukan satu-satunya masalah. Mereka mengatakan bahwa karena kutukan penyihir, mayat hidup berkeliaran di sekitar kota. Para pejabat mengatakan bahwa kita harus kembali ke rumah sebelum matahari terbenam. Saya mendengar bahwa di tempat grotel, seorang anak hilang. Ya, bahkan tanpa jejak. Sial, semua ini karena satu penyihir sialan. Mereka belum menangkapnya, kan? Mereka akan memberitahu kami segera setelah penyihir itu ditangkap. Ini bukan hanya masalah sepele. Kedua pria itu menghina Lubella sampai wajah mereka menjadi merah. Semua orang di samping mereka sama. Mereka semua membicarakan Lubella. Karena Porti adalah kota bisnis, mereka lebih sensitif terhadap masalah ekonomi, dan berita menyebar lebih cepat. Setelah minum sedikit lagi, Zeke dan Hans meninggalkan bar. Karena mereka tidak minum banyak, mereka hampir tidak mabuk. Hans tiba-tiba bertanya, Tuan Zeke, apakah Lady Lubella benar-benar seorang penyihir? Zeke dengan tegas menyangkalnya. Lalu, apakah semua rumor palsu ini, Tuan? Sepertinya pembunuhan wakil wali kota dan kutukan Porti bukanlah sebuah kebohongan. Namun, adalah umum bagi orang-orang untuk secara tidak benar menuduh seseorang membuat kambing hitam. Bagaimana Anda begitu yakin itu tuduhan palsu, Tuan? Itu karena Zeke tahu bahwa Lubella telah bekerja sebagai orang suci sebelum dia mundur. Tetapi tentu saja, Zeke tidak bermaksud untuk menyebutkan itu. Aku tahu banyak bahkan tanpa melihatnya. Petik 2. Hans mencoba mengendalikan otot-otot wajahnya untuk tidak menatap Zeke dengan tidak masuk akal. Apakah ini terjadi sebelum saya mundur? Kutukan besar Porti dan Lubella dituduh sebagai penyihir. Zeke tidak ingat satu pun dari peristiwa ini. Tapi bisa juga karena Zeke tidak bisa mengingatnya. Ya, itu kemungkinan besar. Dunia sebelum dia mundur adalah dunia yang sangat kacau di mana berbagai insiden dan masalah meletus di mana-mana tanpa kecuali. Melihat langit yang semakin gelap, Hans bersiap-siap menyalakan obornya yang sudah disiapkan. Tunggu, Zeke berhenti dan menatap satu sisi pemandangan di depannya. Hah, ada apa, Pak? Ikuti aku. Hans menyalakan obornya dan berlari di belakang Zeke. Zeke masuk ke dalam sebuah gang. Meskipun hari mulai gelap, masih ada jejak cahaya yang tersisa di langit. Namun, gang itu berwarna gelap yang tiada taranya seperti di tengah malam. Kegelapan seolah mengancam akan cahaya obor yang dibawa Hans. Zeke berjalan masuk seolah-olah dia berada di tempat yang familiar, dan itu terjadi setelah mereka berbelok di tikungan lain.
Hans melihat sesuatu. Di jalan buntu gang, ada sesuatu yang berjongkok di sudut. Hans menelan ludah saat melihat bayangan berbentuk sosok manusia. Untungnya, lampu mengungkapkan bahwa bayangan itu bukan zombie. Sosok itu menatap Zig dan Hans dengan ekspresi khawatir dan takut. "Kamu ada di sini, Nona Lubella," kata Zig sambil menatap Lubella. Bab 18. Bapak. Zig. Suara Lubella bergetar saat dia memanggil nama Zig. Penampilannya masih mempesona, namun, dia terlihat sangat berbeda dari beberapa hari yang lalu. Rambut pirangnya yang berkilau beruban karena debu, dan kulitnya yang bersih sekarang tertutup tanah dan lumpur. Pakaiannya, yang sebelumnya membuatnya tampak suci, robek dan kotor sekarang, membuatnya terlihat tidak lebih baik dari pakaian seorang pengemis. Penampilannya saat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia adalah pendeta Karuwiman. "Kamu terlihat menyedihkan." Dengan kata-kata Zig, Lubella menggigit bibirnya. Dia perlahan bangkit dan menyerahkan sesuatu kepada Zig. Itu adalah tongkat putih dengan permata biru semi-transparan. Itu mungkin alat yang membantu meningkatkan keilahian, tetapi seperti pemiliknya, stafnya juga kotor. "Menilai dari reaksimu, kamu juga harus tahu bahwa kamu diinginkan sekarang. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Saya yakin dengan indera saya. Saya merasakan kehadiran yang sama seperti Anda, Nona Lubella, menggigil di dalam gang ini, jadi saya datang untuk memeriksanya." Zig luar biasa dalam mendeteksi. Hans dan bahkan Lubella terkejut. Hans memandang Zig seolah-olah dia adalah monster. Di sisi lain, Lubella dengan cepat menenangkan emosinya. "Apakah kamu akan mengubahku?" Tidak ada kekuatan dalam suaranya, tetapi cahaya di matanya menunjukkan bahwa dia tidak akan diseret keluar tanpa perlawanan. "Apakah kamu akan percaya padaku jika aku mengatakan aku tidak akan melakukannya?" Lubella tidak bisa menjawab. Ketegangan tenang berlalu di antara mereka dan kemudian tiba-tiba menggeram. Sebuah suara besar terdengar dari perut Lubella. Karena tidak ada yang berbicara, suara dari perut Lubella terdengar seperti guntur yang menggelegar. Pipi Lubella mulai memerah. "Ayo makan dulu." Lubella tidak mengatakan apa-apa selama beberapa saat, tetapi akhirnya, dia mengangguk. Asteris. Meskipun Zig memutuskan untuk membawa Lubella bersama mereka, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa dia adalah buronan yang didakwa dengan kejahatan berat seperti pembunuhan wakil wali kota dan melemparkan kutukan besar pada Porti. Zig memerintahkan Hans untuk kembali sebelum dia. Hans melihat bola balik antara Lubella dan Zig dengan kekhawatiran di matanya, tetapi segera, dia pergi sambil membawa obor. Keduanya menunggu beberapa menit lagi, dan keheningan berlalu di antara mereka sebelum Lubella berkomentar, "Kamu tidak menanyakan apapun kepadaku. Aku akan bertanya, tetapi hanya setelah kita keluar dari situasi ini terlebih dahulu." Zig mengangkat kepalanya dan menatap langit. Untungnya, bulan dan bintang tertutup awan seperti beberapa hari terakhir. "Ayo mulai bergerak." "Sudah, bukankah lebih baik bagi kita untuk menunggu lebih lama lagi?" "Tidak apa-apa karena tidak banyak orang yang berjalan-jalan di malam hari akhir-akhir ini." "Ini semua berkat penyihir Aine Lubella." Lubella memelototi Zig, dan dia mengangkat bahu sebagai jawaban. Mereka dengan hati-hati melangkah keluar dari gang. Lubella dengan gugup memeriksa daerah sekitarnya untuk mencari orang. "Aku tidak bisa melihat apa-apa. Kota itu sangat gelap sehingga tidak mungkin untuk melihat benda-benda di dekatnya." Dalam situasi ini, sulit untuk melihat jalan ke tujuan mereka, dan mudah menerima banyak luka karena menabrak bangunan atau benda acak. Biasanya, Lubella hanya akan menggunakan kekuatan sucinya untuk mendukung penglihatannya, tetapi dia tidak memiliki cukup energi karena kelaparan dan kurang tidur selama beberapa hari terakhir. Mengambil sesuatu tiba-tiba meraih tangan Lubella. Itu kasar dan besar, tapi itu tangan yang hangat. "Saya akan melakukan sebagian besar panduan. Harap berhati-hati saat mengikuti saya." Petik 2. Lubella diam-diam menatap tangan Zig dan menjawab, "Baiklah." Zig memfokuskan mana pada matanya. Dengan kontrol ini, pemandangan yang benar-benar buram di depannya menjadi terlihat. Zig mulai memimpin Lubella menuju tujuan mereka. Untungnya, angin bertiup kencang, sehingga mereka tidak perlu memperhatikan langkah kaki mereka. Namun, karena Lubella pada dasarnya buta, langkah kakinya lambat. "Apakah kamu memfokuskan mana pada matamu? Kamu tahu tentang itu? Aku telah melihat para ksatria suci menggunakan keterampilan yang sama." Dengan pernyataan ini,
Lubela menutup mulutnya lagi. Dia mungkin sedang memikirkan tentang ksatria suci yang telah melindunginya. Dilihat dari reaksinya, mereka mungkin tidak dalam situasi yang baik. Mereka mungkin semua sudah mati. Zih juga tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam membimbing Lubela. Set, Zih berbisik pada Lubela. Lubela secara naluriah meletakkan tangannya di atas mulutnya, dan Zih dengan hati-hati bergerak sambil membimbingnya. Setelah mereka berkeliling gang beberapa kali, mereka menempel erat ke dinding. Mendering, mendering, mendering. Mata Lubela melebar mendengar suara logam berderak. Itu mungkin salah satu penjaga keamanan kota. Dari kejauhan, cahaya redup menerangi gang. Lampu terasa seperti senter yang mencari keberadaannya, jadi Lubela dengan hati-hati bergerak selangkah demi selangkah ke area yang jauh dari cahaya. Cahaya terang mulai redup saat dia perlahan menjauh. Suara dentingan logam juga memudar. Fiuh. Ketika semua lampu dan suara menghilang, Lubela menghela nafas lega. Ayo pergi. Iya. Zih meraih Lubela dan mulai menuntunnya lagi. Asteris, asteris, asteris. Tempat mereka tiba adalah penginapan Zih. Dari dalam, cahaya redup merembes keluar, dan Zih bisa merasakan kehadiran seseorang di lantai pertama. Ini berarti mereka tidak bisa menggunakan pintu depan, dan Zih melihat sekeliling gedung. Penginapan Zih dan Hans berada di lantai 3. Di sana, bisik Zih saat dia melihat jendela kayu yang tertutup di lantai 3. Tolong tunggu sebentar. Setelah memberitahu Lubela ini, Zih melemparkan batu kecil yang dia temukan ke tanah. Ketak, setelah beberapa saat, jendela terbuka dan Hans muncul dalam pandangan. Tolong pegang erat-erat. Apa? Zih mengabaikan pertanyaan Lubela dan mengangkatnya. Kia, Lubela menjerit pelan, tapi dia dengan erat memegang leher Zih. Dalam keadaan ini, Zih mulai berjalan menuju dinding bangunan. Kemudian dia menggeser mana ke kakinya dan memasukkan kekuatan ke dalamnya. Perbesar, semuanya terjadi dalam sekejap. Dengan mudah, Zih melompat ke lantai 3. Dari seberang jendela, Zih melihat wajah terkejut Hans. Bang, sambil memegang ambang jendela, Zih mendorong dirinya dan Lubela ke dalam. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Zih menjawab pertanyaan Hans yang mengkhawatirkan. Aku juga baik-baik saja. Merasa sedikit lebih lega sekarang, Lubela menjawab dengan sedikit lebih nyaman. Hans juga merasa lega setelah mendengar jawaban mereka berdua. Itu terdengar baik. Untuk saat ini, silakan duduk dengan nyaman. Hans tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena dikejutkan oleh keganasan di mata Lubela. Matanya hampir gila. Untungnya, dia tidak menatap Hans. Tetapi semangkuk makanan diletakkan di atas meja kecil di sudut ruangan. Hah, saya kira mau bagaimana lagi jika pendeta suci Karuwiman lapar. Apa? Tidak. Ini, Lubela tersipu merah cerah dan mulai membuat alasan. Kemudian, dia menutup mulutnya dan mulai memutar tubuhnya. Zih mengira dia tampak malu dengan perilakunya, tapi meski begitu, Lubela tidak bisa berhenti mencuri pandang ke makanan. Sebagai pukulan terakhir, perut Lubela mengeluarkan geraman lagi, dan dia jatuh ke lantai. Kamu harus memakannya. Kami menyiapkan makanan untukmu. Anda pasti tidak punya waktu untuk makan saat dalam pelarian. Petik 2. Terima kasih. Bahkan jika dia ingin menolak, perutnya sangat lapar sehingga hampir terasa hampa. Sambil gemetar, Lubela bergerak menuju makanan. Kalau begitu aku akan pergi lagi. Apa? Kemana kamu pergi? Hans bertanya pada Zih yang sudah setengah jalan di luar jendela. Untuk jaga-jaga, aku harus meninggalkan alibi dengan melewati pintu depan. Saya harus membuat pemilik toko dan orang lain berpikir saya masuk ke ruangan itu sendiri. Zih meletakkan kedua kakinya di luar jendela dan kemudian menoleh ke belakang. Saat aku melompat, pastikan untuk menutup jendela. Dengan kata-kata ini, Zih melompat keluar. Asteris, asteris, asteris. Setelah memastikan bahwa pemilik toko melihatnya, Zih berjalan ke kamarnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ketukan, ketukan, ini aku. Setelah mengetuk pintu dan berbicara, pintu itu terbuka. Hans memastikan orang itu adalah Zih, lalu dia membuka pintu sepenuhnya. Hal pertama yang dilihat Zih adalah Lubela, yang sedang makan. Tidak banyak yang disiapkan untuknya, sup sederhana, roti, dan beberapa sayuran. Tapi Lubela makan seolah-olah dia sedang makan makanan terlezat di dunia, dan setelah beberapa saat, makanan itu dengan cepat menghilang. Mengikis,
Lubela meletakkan sendoknya hanya setelah mengikis bagian paling bawah mangkuk supnya. Dia mengeluarkan sendawa kecil dan dengan cepat menutup mulutnya. Hans tampak seolah-olah fantasi idealnya atau apapun hancur. Tetapi Zih mengabaikannya dan berjalan menuju Lubela. Lalu bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Sebelum itu, bisakah kamu memberitahuku tentang rumor yang menyebar tentangku di kota? Tidak sulit bagiku untuk memberitahumu. Di kota, desas-desus bahwa Anda membunuh wakil wali kota dan mengutuk Portia telah menyebar. Bahkan ada poster buronan Anda yang digambar dengan baik. Apakah kamu ingin melihat itu? Dari pakaiannya, Zih mengeluarkan secarik kertas. Lubela mengambil poster buronan dan melotot padanya seolah-olah dia akan merobeknya. Di mana kamu mendapatkan ini? Saya mengerti karena saya pikir Anda mungkin ingin tahu tentang potret Anda. Sulit untuk memahami keadaan pikiran Zih. Hans menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Zih. Lubela menekan tangannya sehingga ujung poster buronan berkerut di bawah tangannya. Itu tidak benar. Lubela diam-diam bergumam, aku bukan penyihir. Mari kita dengar dulu apa yang terjadi padamu. Zih duduk di kursi di seberang Lubela dan melipat tangannya. Lubela perlahan mulai berbicara. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Sude di toko, kami langsung pergi ke wali kota. Orang sembarangan tidak bisa bertemu wali kota. Tapi pendeta Karuwiman bukanlah orang sembarangan. Dia jelas bisa bertemu wali kota jika dia punya masalah. Seperti yang dikatakan rumor, orang dapat mengatakan bahwa wali kota tampak serakah hanya dengan pandangan sekilas. Lemak di bawah wajahnya membuatnya sulit untuk menguraikan posisi lehernya, dan matanya yang seperti manik-manik dengan sungguh-sungguh bergerak seolah-olah dia sedang mencoba mengendus uang. Di sisi lain, wakil wali kotanya terlihat lebih cocok. Rambutnya yang setengah putih didorong ke belakang dengan gaya, dan tubuhnya yang bugar menunjukkan bahwa dia sangat baik dalam manajemen diri. Di bawah alisnya yang tajam, matanya yang maha tahu sepertinya bisa melihat apa saja. Kami menyampaikan keluhan kami berdasarkan kata-kata dari Pak Sude. Kami memberitahunya bahwa di kota ini sedang terjadi perebutan liar dan tidak bermoral. Kami juga mengatakan bahwa seseorang dalam keluarga wali kota terlibat dalam hal ini. Dan ada juga kecurigaan bahwa wali kota sendiri menerima suap. Lubela juga menambahkan bahwa wali kota sangat terkejut dengan pernyataannya. Namun, wakil wali kota tidak langsung menunjukkannya dan sepertinya memandang wali kota dengan jijik. Untungnya, tidak peduli seberapa serakah wali kota, dia tidak bisa mengabaikan peringatan dari pengikut Karuwiman tingkat tinggi. Wali kota menjawab bahwa dia akan segera memulai penyelidikan dan mencoba memperbaiki masalah ini. Namun, dia membantah keras tuduhan menerima suap dari siapapun. Sangat sulit untuk mempercayainya. Tetapi karena dia mengatakan dia akan segera memperbaiki masalah ini, Lubela tidak punya pilihan selain mundur. Lubela dan pengawalnya memutuskan untuk kembali ke penginapan mereka untuk saat ini dan melihat bagaimana situasinya akan terungkap, tetapi wali kota menghentikan mereka. Dia secara resmi mengundang mereka ke rumahnya selama mereka tinggal di kota. Selama waktu itu, saya pikir dia hanya ingin berada di sisi baik Karuwiman dan gereja. Setelah merenung sejenak, Lubela menerima undangan wali kota. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk melihat kehidupan berbagai jenis orang dan mendengarkan berbagai sudut pandang. Sejauh ini, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya mendengarkan orang miskin, rakyat jelata, atau orang-orang dari kelas bawah, jadi, dia pikir ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk mendengarkan orang-orang kelas atas. Selain itu, dia juga bisa memata-matai tindakan wali kota. Begitu saja, kami akhirnya tinggal di rumah wali kota selama 2 hari. Tidak banyak yang terjadi selama ini. Namun, cerita aneh mulai muncul ke permukaan. Kilau di matanya menajam. Para Andit mulai muncul di kota. Sebagai pengikut dewa-dewa Karuna, Andit adalah eksistensi yang tidak bisa mereka toleransi. Begitu dia mendengar tentang mayat hidup, dia langsung pergi ke wali kota. Dia masih merasa tidak nyaman di sekitar wali kota dan berpikir buruk tentang dia. Tapi ini bukan waktunya untuk perasaan pribadi. Lubela dan Ksatria Suci mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membantu berpatroli di kota, melindungi warga, dan mengusir mayat hidup. Wali kota menyetujui permintaan kami. Dia sebenarnya menyambut baik keterlibatan kami dan memberitahu kami bahwa dia akan menugaskan bagian untuk kami patroli. Kemudian, dia menyuruh kami untuk datang ke kamarnya sekitar matahari terbenam. Memikirkan kembali, tindakannya mencurigakan. Dia seharusnya tahu saat itu.
Kami tidak memiliki senjata karena itu akan menjadi tampilan permusuhan kepada wali kota saat kami tinggal di rumahnya. Tapi itu sebenarnya jebakan. Ketika mereka pergi ke kamarnya pada waktu yang disepakati, mereka melihat wakil wali kota di lantai dan wali kota memegang buku aneh di tangannya. Dan entah dari mana, sekelompok andit mulai mengepung mereka. Jangan lupa subscribe channel Novel Kita Update untuk mendapatkan update terbaru dari cerita Raja Iblis kembali dan menjalani kehidupan yang baik selanjutnya.